Pada awal masa perkembangan Kerajaan Kediri, tidak banyak diketahui orang. Prasasti turun yang kedua, 1104, yang dikeluarkan Kerajaan Jenggala hanya memberitakan adanya perang saudara antara Jenggala dan Kediri, sepeninggalan Raja Airlangga. Sejarah Kerajaan Kediri atau Panjalu mulai diketahui oleh adanya prasasti Sirah Keting tahun 1104 atas nama Sri Jayawarsa. Terdapat beberapa raja yang pernah menjadi pemimpin di Kerajaan Kediri. Yang pertama adalah Sri Jayawarsa, Sri Kameswara, Prabu Jayabaya, Prabu Sarweswera, Prabu Kroncarya, Sreng Kertajaya, dan juga Kertajaya. Letak Kerajaan Kediri yakni di daerah Jawa Timur. Kerajaan Kediri berpusat di Daha, atau sekitar kota Kediri sekarang. Pusat Kerajaan Kediri tersebut terletak di tepi Sungai Brantas, yang masa itu sudah menjadi jalur pelayaran yang sangat ramai. Kehidupan ekonomi Kerajaan Kediri dapat diketahui melalui kronik-kronik Cina yang menyebutkan, yang pertama, Kediri menghasilkan banyak beras. Yang kedua, barang-barang dagang lain yang laku di pasaran seperti emas, perak, daging, kayu cendana, pinang, dan gerabah. Yang ketiga, telah menggunakan uang yang terbuat dari emas sebagai alat pembayaran atau alat tukar. Yang keempat, posisi Kerajaan Kediri sangat strategis dalam perdagangan Indonesia Timur dan Indonesia Barat dengan kota pelabuhannya. Yang terakhir, yang kelima, yaitu pajak rakyat berupa hasil bumi. Masyarakat Kediri tidak menganut sistem kasta. Seperti disampaikan pada kitab Lubadaka, dalam kitab tersebut disampaikan, tinggi rendahnya martabat seseorang tidak ditentukan oleh dasar keturunan dan kedudukan, tetapi berdasarkan tingkah lakunya. Masa kejayaan Kerajaan Kediri terjadi pada kepemimpinan Jayabaya. Jayabaya dikenal dengan kepemimpinan politik dan ramalan-ramalannya yang dibukukan dalam Jengko Joyoboyo. Di samping itu, sikap merakyat dan visi Jayabaya yang jauh ke depan membuatnya dikenang.
kerajaan Kediri terjadi pada masa kekuasaan Raja Kertajaya. Seperti dikisahkan dalam kitab Pararaton dan Nagara Kartagama, pada tahun 1222, Kertajaya dianggap telah melanggar agama dan memaksa Brahmana menyembahnya sebagai dewa. Kaum Brahmana lalu meminta perlindungan Ken Arok. Keberhasilan Ken Arok mengalahkan Kertajaya menandai runtuhnya kerajaan Kediri yang kemudian menjadi kekuasaan Tumapel atau kerajaan Singgasari. Peninggalan Kerajaan Kediri. Yang pertama, Prasasti Sirah Keting. Prasasti Sirah Keting dikeluarkan pada tanggal 8 November tahun 1204 Masehi, ditemukan di wilayah Ponorogo yang memuat keterangan Raja Sriwijaya Warsa menganugerahkan hak-hak istimewa kepada tokoh yang bernama Marjaya karena telah menunjukkan kebaktiannya pada raja. Salah satu hal yang menarik dari hak yang diberikan raja kepada Marjaya adalah hak untuk menggunakan dampar pembagian kerajaan. Apa yang dimaksud dari hak dampa belah kerajaan tidaklah jelas. Yang kedua ada Prasasti Tulung Agung dan Kertosono yang berisikan masalah keagamaan yang ditulis oleh Raja Bameswara pada tahun 1117 sampai 1130 Masehi. Yang ketiga ada Prasasti Ngantang menerangkan pemberian hadiah pada rakyat Ngantang. Hadiahnya berupa sebidang tanah yang telah dibebaskan pajaknya oleh Raja Jayabaya di tahun 1135 Masehi. 4. Prasasti Jaring di tahun 1181 Masehi dari Raja Gandra yang memuat sejumlah nama pejabat dengan menggunakan nama hewan seperti kebo waruga dan tikus jinada. Dan yang kelima, Prasasti Kamulan di tahun 1194 Masehi memuat masa pemerintahan Kertajaya di mana Kediri berhasil mengalahkan musuh-musuh yang telah memusuhi istana Katang-Katang. Upaya pelestarian hasil peninggalan sejarah Kerajaan Kediri. Yang pertama, menjaga kebersihan di sekitar. Yang kedua, menyimpan barang-barang peninggalan sejarah seperti patung, kitab-kitab, prasasti-prasasti di tempat yang aman. Yang ketiga, mengadakan upacara atau budaya peninggalan sejarah secara rutin supaya tidak tertinggal atau termakan oleh zaman.